Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Mitaniati. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melengkapi tugas dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu ilmu politik dari para ahli, sejarah, sampai perkembangannya. Yang pertama adalah pengertian ilmu politik menurut para ahli. Secara sederhana, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan, pemerintah, dan mengambil keputusan dengan masyarakat. Tetapi, agar lebih jelas, mari kita melihat dari beberapa para ahli ada di sini. Yang pertama, menurut Aristoteles bahwa politik adalah usaha untuk mencapai kebaikan bersama. Jadi yang dimaksud di sini adalah negara itu ada agar manusia dapat hidup bahagia dan adil. Kedua, Miriam Burdiarjo mengatakan bahwa politik adalah kegiatan untuk menentukan tujuan masyarakat dan dalam mencapainya. Yang ketiga, Johann Caspar Blanchi menggambarkan bahwa politik sebagai ilmu yang memperhatikan masalah kewarganegaraan tersebut. Hal tersebut dikaitkan dengan perjuangan permasalahan tentang negara itu sendiri, seperti sifat-sifat dasarnya hingga berbagai bentuk pembangunannya. Kedua, sejarah lahirnya ilmu politik. Ilmu politik pada dasarnya telah muncul pada saat manusia hidup berkelompok dan membentuk suatu sistem sosial. Mari kita lihat dari zaman Yunani kuno sampai dengan zaman sekarang. Yang pertama, zaman Yunani kuno, awal ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Contoh tokoh seperti Plato dan Aristoteles menulis karya besar seperti The Republic dan Politik. Pada masa itu, politik dianggap sebagian besar dari filsafat moral karena tujuannya mencapai bentuk pemerintahan yang terbaik untuk rakyat. Kedua, zaman pertengahan, politik dalam pengaruh agama. Politik masih dikuasai oleh agama dan gereja. Salah satu tokoh penting pada masa ini adalah Thomas Aquinas yang berusaha memadukan ajaran Aristoteles dengan doktrin gereja dan Katolik. Ketiga, zaman modern, politik sebagian ilmu yang mandiri. Sekitar abad 15 hingga ke-17, muncul pemikiran yang baru yang lebih rasional dan sekuler. Pada politik ini tidak lagi sepenuhnya dipandang dari sudut pandang agama, melainkan dimulai dilihat dari sebagian bidang ilmu yang terdiri sendiri. Tokoh penting pada masa ini adalah Nicholas Max Levin. Ketiga, perkembangan ilmu politik. Jika kita membahas ilmu politik, rasanya seperti sudah tidak asing bagi kita. Kalau dulu hanya membahas soal negara dan pemerintah, maka kita sekarang akan membahas perilaku politik, kebijakan publik, dan partai politik. Ada beberapa pendekatan yang sering digunakan. Yang pertama, pendekatan kelembagaan mempelajari lembaga seperti presiden, parlemen, dan partai politik. Yang kedua, pendekatan perilaku, fokus di perilaku masyarakat dalam berpolitik. Yang ketiga, pendekatan sistem, melihat politik sebagai sistem yang saling terhubung. Dan yang keempat, pendekatan kebijakan publik, meneliti bagaimana keputusan pemerintah yang dibuat. Di Indonesia sendiri, ilmu politik mulai berkembang sejak masa kemerdekaan. Tokoh seperti Soekarno-Hatta dan Miriam Burdiarjo banyak berperan dalam membentuk pemikiran politik nasional. Dan yang terakhir, ilmu politik di Indonesia dan kesimpulannya. Saat ini, ilmu politik di Indonesia terus berkembang banyak di universitas yang memiliki jurusan ilmu politik dan pembahasannya semakin luas, mulai dari demokrasi, pemerintahan daerah, hingga politik global. Perkembangan media sosial juga membuat masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam dunia politik. Misalnya, lewat kritik kebijakan atau dukungan publik. Jadi, dapat disimpulkan ilmu politik mempelajari tentang kekuasaan dan pemerintahan. Banyak ahli yang mendefinisikan dari berbagai sudut pandang. Ilmu politik lahir dari Yunani kuno, berkembang lewat pemikiran modern, dan sekarang jadi ilmu penting di era demokrasi. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan mendapatkan wawasan untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.